Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal informasi yang penting saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD terhadap keadaan honorer di Indonesia. Nah, di sini ada satu sampel Bapak Ibu, yaitu DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta kepada pemerintah supaya honorer senior diprioritaskan untuk menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Walau yang diminta oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya supaya honorer senior ini diminta untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan kemungkinan tidak kalah penting juga kalau seandainya diusulkan menjadi ASN dengan status PNS. Yang jelasnya di sini, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta prioritas honorer senior untuk P3K. Ikuti terus informasinya. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 wajib mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu, bahwa program pemerintah itu wajib ya honorer itu diangkat menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Dan inilah salah satu yang diprogramkan oleh pemerintah Tasikmalaya. Pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau pengangkatan P3K dari 3 kategori, yakni tenaga pendidikan, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis, ini juga adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Hal itu sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 212 tahun 2022. Untuk proyeksi kebutuhan formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023, maka Kabupaten Tasikmalaya menargetkan 7.711 orang, antara lain untuk formasi P3K guru sebanyak 6.199 orang, formasi tenaga kesehatan 909 orang, dan formasi tenaga teknis 123 orang. Nah, jadi inilah kuota yang akan diprioritaskan oleh ya pemerintah Tasikmalaya, yang mana jumlah honorernya ada 7.711 orang yang diprogramkan dan direncanakan akan diangkat menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya alangkah baiknya juga kalau seandainya semua daerah kabupaten kota dan provinsi membuat program sebagaimana program di Tasikmalaya ini. Dilanjutkan informasinya, kami berharap dalam teknis seleksi nanti, para honorer senior yang telah lama mengabdi untuk mendapat prioritas. Ini kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, pada hari Sabtu 25 Maret 2023. Jadi menurutnya, dalam proses seleksi nasional, para honorer senior harus bersaing dengan honorer baru yang rata-rata belum banyak memiliki jam terbang. Namun, lanjutnya, dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun-tahun sebelumnya, honorer senior dituntut harus berlapang dada karena tersisih oleh honorer yang baru. Suatu hal yang wajar, karena memang honorer yang sudah lama, mereka banyak bergelut dengan dunia kerja mereka, sementara honorer yang baru yang atau disebut dengan fresh graduate itu ya benar-benar masih fresh untuk menjawab tentunya soal-soal yang akan diperhadapkan pada saat ujian atau seleksi. Intinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan terus mendorong pemerintah melalui BKPSDM agar menciptakan skala prioritas pada proses seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dengan mempertimbangkan lama pengabdian,
prestasi dan kerajinan mengajar, ini ujar Asep Supari. Ketiga hal ini memang adalah suatu hal yang memang menjadi pertimbangan pemerintah yang menjadi dasar dorongan untuk memperhatikan para tenaga honorer ini. Salah satunya adalah lama pengabdian atau masa kerja, kemudian prestasi yang merupakan satu keunggulan yang dimiliki oleh para honorer, sehingga dalam hal melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah itu ya sangat cepat dan semuanya serba ekspres, dan kemungkinan ada hal-hal lain yang merupakan prestasi para honorer ini. Demikian dengan kerajinan mengajar ini bagi Bapak Ibu guru ya dalam hal melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Kerajinan mengajar juga untuk guru adalah satu hal yang dipertimbangkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya dalam hal memperhatikan seorang guru rajin mengajar atau tidak, itu berdasarkan pada mungkin ada daftar hadir yang selalu diceklis setiap hari oleh pimpinan di sekolah tempat dia mengajar. Ditambahkan pendekatan melalui afirmasi nilai khusus bagi honorer senior merupakan salah satu cara terbaik sehingga mereka berada pada skala prioritas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pada seleksi P3K secara nasional nantinya ke depan. Afirmasi nilai khusus ini juga merupakan cara utama bagaimana pemerintah menghargai pengabdian para honorer senior, ucap Asep. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan afirmasi pada seleksi P3K 2021 benar-benar memang ya sangat membantu dalam hal perankingan karena memang ada beberapa hal yang tidak dilalui oleh honorer, contohnya dalam hal seleksi kompetensi, maka diberi afirmasi misalnya bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik adalah afirmasi 100%. Demikian dengan afirmasi-afirmasi yang lain, sehingga memberi keringanan kepada Bapak Ibu honorer untuk mencapai impian menjadi seorang ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau status P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Haling Farid Khozin mengatakan, untuk seleksi P3K tahun 2023 masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat. Jadi terkait usulan agar subkuan atau honorer menjadi prioritas pengangkatan P3K, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto katanya sudah menyampaikan surat afirmasi kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau telah menyampaikan usulan afirmasi itu kepada Menpan RB. Surat afirmasi tersebut, ujar Ling, menjelaskan honorer yang sudah lama mengabdi akan mendapatkan nilai tambahan dalam seleksi sehingga menjadi prioritas pengangkatan P3K di Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya ini nanti akan menjadi nilai tambah dalam proses ujian, khususnya bagi honorer yang mengabdikan diri di Kabupaten Tasikmalaya, kata Ling. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.